Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Latifah dengan NIM 554321084 akan menyampaikan tentang krisis Rusia versus Ukraina dan pengaruhnya terhadap ekonomi internasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional dosen pengampu Bapak Dhani Ahmad Hamdani, SEMM. Di era globalisasi, saat ekonomi mulai bangkit dari efek pandemi COVID-19, dunia dikejutkan kembali dengan berita konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana ketegangan tersebut akan merugikan perekonomian internasional dan menghambat pemulihannya, khususnya di negara Indonesia. Di mana pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Kampanye ini dimulai setelah penumpukan kekuatan militer akan berkepanjangan. Pengakuan Rusia atas Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang diproklamasikan secara sepihak pada hari-hari sebelum invasi dan diikuti oleh masyarakat angkatan bersenjata Rusia ke wilayah Donbas di Ukraina Timur pada tanggal 21 Februari 2022. Krisis Ukraina versus Rusia tentu akan banyak berbagai dampak yang timbul, baik dalam kedua negara yang berkonflik maupun merambah ke lingkungan internasional. Dan salah satu dampak nyata yang timbul di sini ialah dampak ekonomi internasional, yaitu harga minyak dan gas yang telah melonjak secara jauh karena kekhawatiran akan keterbatasan pasokannya. Pasalnya, Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Harga minyak mentah patokan internasional berada di sekitar $90 Amerika Serikat pada Februari 2022. Pada 7 Maret, harganya melonjak ke $139,13 Amerika Serikat, mendekati level tertinggi selama 14 tahun. Harga gas pun juga meroket dengan referensi Eropa Title Transfer Facility Belanda melonjak ke lebih tertinggi sepanjang masa di €345 pada 7 Maret. Sekjen PBB, Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa konflik dapat bergema jauh di luar Ukraina, menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan di dunia, penyumbang 30% dari ekspor gandum global. Harga sereal dan minyak goreng saat itu telah meningkat. Organisasi PBB pun untuk pangan dan pertanian mengatakan jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8-13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan. Pasar saham telah memulai tahun 2022 dengan catatan baik karena ekonomi pulih dari pandemi COVID-19 dan perusahaan pembukuan hasil yang sehat. Tetapi, perang Rusia-Ukraina telah membawa volatilitas ke pasar saham. Sementara bursa saham Moskwa ditutup selama 3 minggu dan hanya dibuka kembali sebagian pada hari Senin. Adapun sanksi Barat yang telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia, sementara rubel telah luntur. IMF, Bank Dunia, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan menyatakan seluruh ekonomi global akan merasakan dampak krisis melalui pertumbuhan yang lebih lambat, gangguan perdagangan, dan inflasi yang lebih curam. Merugikan terutama yang paling miskin dan paling rentan. Memperingatkan dalam sebuah pernyataan, bersama dengan melonjaknya inflasi, analisis khawatir ekonomi dapat menghadapi periode stagflasi, yakni campuran dari kenaikan harga dan pertumbuhan yang sangat lemah. Adapun Kepala Ekonom European Bank for Reconstruction and Development, Beta Javorsik, menyatakan bahwa jika perang berhenti hari ini, konsekuensi dari konflik ini akan terasa sangat selama berbulan-bulan mendatang, dan itu akan mempengaruhi harga komoditas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.